Ayo tuh Mang, udah siang ini, langsung mulai. Aduh lah tuh, tanggung satu kali lagi ya. Aduh, kan bisa nanti sambil syuting juga ngopi ya tuh Mang. Sok gaskeun. Oke, assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube Mang Uday TV. Ya, kita akan membahas apa saja yang lagi rame di dunia permedsosan kita. Untuk yang pertama, apa yang pertama, Mang Iwan? Yang pertama berita dari Banten ya tentang pajak door to door. Oke, untuk yang pertama dari Banten. Oke, langsung mainkan Mang. Geser dulu. Oh iya, geser dulu. Bang Iwan lupa, saya ingat. Sok langsung mainkan. Mainkan. Bapenda Provinsi Banten menyatakan bahwa ada sekitar 2 juta kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Untuk mengurangi tunggakan tersebut, Pemprov Banten berencana menagih pajak langsung ke rumah. Buat kalian warga Banten, kira-kira setuju nggak? Apa pendapat kalian kalau pajak ditagih di rumah sedangkan jalan aja masih banyak yang berlobang? Nah itu Mang. Nah itu videonya. Iya. Gimana tuh Mang kalau kata Mamang terkait kebijakan dari Pemprov Banten itu Mang? Emang kenapa katanya Pemprov Banten mau narikin pajak dari door to door? Yaitu karena katanya masih banyak masyarakat yang menunggak pajak Mang, belum pada bayar. Ya aku gimana nggak banyak yang nunggak itu kalau lihat hasil karyanya aja kayak begini. Waduh. Alas orang juga mau bayar pajak. Ya iyalah kalau kayak gini mah. Padahal kan udah dicontohin sama Bapak Aing ya. Kembali saya harus membandingkan sama Jawa Barat. Nah apa? Ya kan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bang Iwan. Nah iya benar itu. Nah, coba kalau mencontoh Bapak Aing. Pertama awal menjabat, dia memberikan pembebasan pajak. Tunggakan pajak, berapa tahun pun dibebaskan, cukup bayar 1 tahun. Nah, terus kebijakan yang kedua, tidak perlu membawa BPKB untuk membayar pajak. Artinya, yang BPKB-nya sedang disandera leasing, tidak ada alasan untuk tidak bayar pajak. Tidak ada alasan untuk, Yang bener tuh Mas. tidak ada alasan untuk bayar pajak. Tidak ada alasan untuk, pokoknya mah eta we. Nah, kebijakan yang ketiga, pada saat habis Lebaran, hari libur Lebaran diberikan diskon 10% untuk yang bayar pajak pada saat libur Lebaran. Jadi kan otomatis yang jatuh tempo pada tanggal itu mereka bayar pajak online, gitu. Nah, yang terakhir yang rame yang jadi kebijakan nasional akhirnya adalah pemilik kendaraan second boleh membayar pajak tanpa membawa KTP pemilik pertama. Nah, dengan semua kebijakan yang sudah dikeluarkan sama Bapak Aing, akhirnya orang berbondong-bondong ngantri untuk bayar pajak. Ya kan Bang Iwan? Benar. Iya. Dan hasil dari pajak adalah jeng-jeng, jalan sirkuit. Kan gitu. Iya padahal mah tinggal ngikutin. Ya iyalah, masa zaman udah modern sekarang segala serba online, sebar digital gitu kan. Bayar pajak juga bisa digital. Masa harus kembali ke era zaman kolonial atau ke zaman penjajahan? Nagih pajak harus didatengin ke rumah-rumah. Itu mah kayak film si Pitung. Kenapa film si Pitung? Ya iya, yang si Mr. Menir nyuruh Demang. Hai Demang, coba kamu datang itu ke rumah-rumah Irlanda, bawa centeng-centeng kamu tagih itu upeti sama orang-orang pribumi itu, baik Tuan Menir gitu katanya. Malah gedongeng. Datang Tuan Menir bawa centengnya itu ke rumah Mak Ici. Ayo Mak Ici, ya juragan, kata Mak Ici ketakutan. Sudah 5 purnama Mak Ici tidak membayar upeti. Kapan mau bayar? Ampun juragan, setelah suami saya meninggal, tidak ada lagi yang mencari nafkah buat saya. Mak Ici. Terus Kata centengnya, kamu akan saya bebaskan dari beban utang pajak. Mau nggak? Oh mau juragan. Tapi dengan syarat, anak gadis kamu harus mau menjadi istri keempat.
ha kan gitu. Kemana arahnya ini? Kata Mak Icih, tidak bisa juragan, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Oh, Demang marah. Waduh, beranian Mbak Ici itu nolak. Ya, karena sebenarnya anak gadis saya itu bukan gadis. Waduh, Maksudnya sudah tidak perawan lagi? Bukan seperti itu juragan. Anak gadis saya sebenarnya bujang. Namanya si Dodi. Tapi dia belok akibat salah pergaulan. namanya Dodi. Aduh, udah ngelantur jauh ini, Mang. Oh iya, maaf. Aduh, ngelantur ini. Ya, langsung kita ke berita yang kedua aja. Ya, langsung aja ke berita yang kedua. Ternyata si Dodi anak Maici. Dari mana? Yang kedua dari Kalimantan Timur, Mang. Ini ada gubernur yang ketar-ketir karena dikepung warganya sendiri. Coba saya pengen lihat. Angkat tangannya, kasih jalan lebar. Dan untuk masyarakat mohon untuk tolong dibuka, Bapak Ibu sekalian, ini mobil memutar dulu. Kacau kan, Mang? Aduh, Ya, akhirnya warga Kalimantan Timur gerah ya juga, Mang. seperti itulah, Bang Iwan. Benar-benar dikepung itu kantor gubernur Kaltim. Ya kan sebenarnya dia itu yang mengundang. Ya, yang mengundang maksudnya gimana? Iya, harusnya kalau dia mengundang, tamu undangan itu disambut dengan baik atau ya kan, jangan malah disambut sama petugas, disambut sama pagar kawat, disambut sama oli gemuk. Harusnya dikasih makan, dikasih jamuan, namanya tamu. Ya kan, tamu undangan. Tamu undangan gimana sih? Emang hajatan nih si Mamang? Emang dia yang ngundang. Bagaimana caranya dia ngundang, Mang? Cara ngundangnya begini, Mang Iwan. Undangan pertama adalah dari harga mobil yang 8,5 miliar. Ya walaupun katanya batal, katanya. Undangan yang kedua lewat renovasi rumah 25 miliar. Undangan ketiga adalah jamuan makan para pejabat yang sampai 25 miliar. Yang katanya sekarang jadi 10 miliar. Dan anggaran tenaga ahli yang mencapai 10 miliar. itu semua undangan buat masyarakatnya. Untuk apa? Ya untuk datang rame-rame ke tempatnya dia. Harusnya disambut dong. Boro-boro Mang nyambut di dalam aja dia. Berani keluar nemui warganya. Dia mah baru pertama kali dikepung warga, jadi tidak terbiasa. Akhirnya gugup gitu ya. Emang ada mah yang terbiasa dikepung warga? Bapak Aing mah udah sering atuh dikepung warga. Santai-santai aja dia mah. Ah, masa sih, Mang? Ini lihat tuh dikepung warga, malah ada yang ngajak nikah segala. Atau beda tujuan, Mang ngepungnya. Iya. Pokoknya setiap Bapak Aing datang pasti dikepung warga. Iya sih, sama-sama dikepung. Nah, bedanya Bapak Aing mah nggak ngundang, warganya yang datang. Itu sih bikin undangannya itu yang mengundang emosi warga. Kirain warga emosi datang, takut. Kan harusnya nih, kayak misalnya dia malah ada tagihan. Ada tagihan dari resortnya sendiri. Harum Resort ya kalau nggak salah. Itu ke Pengprov yang tagihannya sampai ratusan juta. Katanya itu untuk tamu-tamu negara, pejabat-pejabat gitu ya, tamu penting. Daripada nginep di hotel katanya, mendingan nginep di resortnya dia. Itu menguntungin dia tuh. Iya, soalnya nggak gratis, ditagih. Tapi Bapak Aing juga menerima tamu-tamunya di rumahnya sendiri, di Lembur Pakuan. Ya tapi kan makannya di kayak kemarin sama Pak Menteri di Sate Merang. Artinya dia usaha-usaha lokal gitu, meningkatkan usaha-usaha lokal yang ada di situ, bukannya meningkatkan usaha sendiri. Malah dinumpung. Dan jamuan yang ada di Lembur Pakuan pun juga ditagihkan ke Pengprov. Aya wae. Dia yang memfasilitasi, tapi ditagih. Iya. Kaget itu dia, makanya juga. Ya intinya pengen untung sendiri itu mah. Nah, ingat ini untuk Bapak Gubernur Kaltim ya. Gubernur itu jabatan, Pak, bukan profesi, bukan pekerjaan. Jadi bukan ladang untuk mencari cuan. Bener pisan itu. Ya iya tuh. Ya udah Bang, kita ke berita terakhir ini, ada berita ringan.
Oh, ada berita ringan apa? Ini memang tentang kunjungan KDM ke KUA Depok yang akhirnya jadi saksi nikah di sono. Menarik ini. Tuh, mainkan videonya. Coba saya lihat. Nih, gubernur wajib nanya, rakyat nikah udah punya kerjaan belum? Insya Allah Sehari berapa usahanya dapat? ratusanan. Oh, 100 lebih gede. Nih, saya kasih kamar hotel malam ini gratis. Bener gak? Ya, 2 malam. Tuh, Mang, yang nikah malah pada dikasih hadiah. Aduh. Mantap emang Bapak Aing ya. Iya tuh. Program-programnya selalu bikin heboh gitu. Ya, sangat bermanfaat juga, Mang. Saya ngelihat yang nikah gitu malah jadi pengen kawin ya. Alah, dia kabita. Ya udah kan Mamang lagi ngedeketin Seneng itu gimana urusannya? Itulah kalau urusan si Neng itu ribet sama bapaknya, sama Pak RT. Ya Mamang tinggal ngomong sama Pak RT minta izin pengen nikahin si Neng gitu. Udah pasti nggak setuju tuh Pak RT. Gimana? Ya terus kalau sekiranya Pak RT setuju misalnya, nah emang si Nengnya mau nikah sama Mamang? Ya enggak lah.